Surah At-Tariq. Kajian bersama Ustadz Abdul Qadir Syadili Hafidhahullah. Ini kita pahami ya, surah At-Tariq. Kita lihat dulu beberapa riwayat yang berhubungan dengan surah At-Tariq. Ada riwayat sholla dari siapa ini? Dari Jabir, sahabat Jabir berkata, sholla Mu'ad, apa? Sahabat Mu'ad sholat al-maghrib, sholat maghrib. Faqara'a al-Baqarata wan Nisa. Lalu beliau membaca surah Baqarah dan Nisa. Jadi rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua Nisa. Kalau di sini buyar makmumnya itu, buyar salam sepi gitu ya, gitu. Itu sahabat Mu'ad sholat maghrib jadi imam, rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua Nisa. Lalu Nabi mengatakan apa? Afattanun anta, gitu ya, ditegur. Apakah kamu itu menjadi tukang fitnah ya Mu'ad? Afattanun anta ya Mu'ad, maka yakfika antaqra'a bis sama'i wat tariq wasyamsi waduhaha wa nahwiha. Gitu ya. Apa ndak cukup bagimu membaca as-sama'i wat tariq wasyamsi waduha dan yang lain-lain. Paham ya? Gitu. Makanya kalau sholat itu dianjurkan yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek itu di juz 30 ya. Yang sejenisnya itu berarti ya surah-surah yang ukuran panjangannya seperti itu. Gitu ya, gitu. Makanya imam tidak boleh demo ya, demonstratif, namanya imam demonstratif. Menunjukkan banyaknya hafalannya. Tapi kalau sahabat bukan begitu. Kalau orang sekarang barangkali begitu. Kalau sahabat enggak, itu karena cintanya kepada Al-Quran. Senang kalau sholat panjang-panjang, itu namanya sahabat. Cuma jamaahnya itu belum tentu sepikiran dengan imam ya, nanti ngerundel, tambah ndak mau jamaah lagi. Akhirnya oleh Nabi biar tidak menjadi fitnah ya, memang sesuatu bacaan Quran atau ceramah atau nasihat itu kalau pas ya ndak panjang-panjang jadi hikmah, tapi kalau kepanjangan jadi fitnah gitu ya. Khutbah yang itu khutbah Jumat kalau pas kan jadi hikmah, tapi panjang sekali gerundel orang menjadi fitnah ya. Makanya Nabi katakan afattanun anta gitu ya, gitu. Makanya nanti kapan-kapan kalau ceramah atau apa jangan panjang-panjang. Kenapa? Nanti malah jadi fitnah ya. Baca Quran juga jangan. Itu. Kemudian At-Tariq. Tariq itu diartikan apa? Itu yaitu yang datang di malam hari gitu ya. Makanya hadis ini naha apa? Ayyaturukor rajulu ahlahu turukon ya. Nabi melarang orang itu mendatangi keluarganya di malam hari. Jadi betul ada hadis mengatakan ya, yatim yaturukor rajulu, turukon itu maksudnya apa? Ya'tiyahum faja'atan bilail, mendatangi mereka secara mengejutkan di malam hari gitu ya, gitu. Jadi toroko betul-betul artinya datang di malam hari. Jadi Allah bersumpah demi apa? Demi langit. Itu menunjukkan langit itu ciptaan Allah yang besar, sehingga manusia tidak tahu luasnya langit berapa gitu. Makanya pantas dijadikan sebagai sumpah. Sumpah apalagi? Demi yang datang di malam hari, itu juga dijadikan sumpah ya. Berarti yang datang di malam hari itu ada yang istimewa, ada yang enggak gitu ya. Berarti bukan semua yang datang, tetapi yang datang di malam hari dengan istimewa, dengan besar. Manusia tidak bisa melakukan itu. Soalnya kalau diartikan apa adanya, ayat ini enggak digabungkan dengan ayat berikutnya, berarti seakan-akan Allah bersumpah demi maling kan ya. Kenapa maling datangnya malam hari kan ya? Demi kupu-kupu malam kan ya, kan karena datangnya di malam hari ya, bukan itu kan gitu seakan-akan itu. Makanya Quran itu ditafsiri dengan ayat yang lain, demi yang datang di malam hari. Apa yang datang di malam? Masih Allah tanya, tahukah kamu ya apa yang datang di malam hari? Apa yang aku maksudkan dengan datang di malam hari itu apa? Kan banyak yang datang di malam hari sehingga agung, sehingga besar, sehingga aku
pantas aku jadikan sebagai sumpah. Maka apa? Yaitu matahari bintang yang menembus. Tadi ibu tambahi menembus kegelapan. Ya boleh, itu salah satu pendapat ya. Ada juga pendapat menembus setan. Bintang-bintang ketika dilemparkan untuk setan yang kena bintang itu akan tertembus badannya. Ada juga yang mengatakan menembus artinya dia itu bintang yang cahayanya menembus kegelapan. Berarti inilah tafsirnya At-Thariq. Allah sendiri yang tafsiri. Berarti apa? Berarti penafsiran Al-Quran yang paling otentik itu tidak bisa diotak-atik ya, adalah dengan Al-Quran itu sendiri ya. Jadi penafsiran ayat yang paling benar apa? Ya dengan ayat yang lain gitu ya, gitu. Makanya itu sudah tidak bisa dibantah. Makanya namanya tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu apa? Menafsiri ayat dengan ayat. Ayat ini tuh maksudnya seperti ini. Karena ayat yang lain mengatakan begini, gitu ya. Jadi ada ayat yang menafsiri ayat yang lain. Seperti surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Nah, siapa orang yang diberi nikmat? Gitu. Nanti disebutkan ayat yang lain, minal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Paham ya? Gitu. Jadi penafsiran suatu ayat yang paling otentik adalah dengan ayat itu sendiri, dengan ayat yang lain. Kemudian dengan hadis Rasulullah. Kemudian dengan perkataannya para sahabat-sahabat Rasulullah. Itulah namanya tafsir maksur, pasti benar, gitu ya. Makanya orang itu kalau ingin memahami Quran, ambil substansinya dulu, baru diambil interpretasi. Substansinya apa? Ya tafsir maksur itu substansi, ya. Tidak bisa diganggu-ganggu. Setelah itu mau ditafsirkan, dikembangkan, silakan, asalkan tidak keluar dari substansinya. Paham ya? Gitu. An-najmus saqib. Kemudian tidaklah setiap diri kecuali padanya ada penjaga. Maksudnya Allah jelaskan, ini bunyi sumpahnya ya. Jadi sumpah. Apa bunyi sumpahnya? Demi langit dan demi yang keluar di malam hari. Tahukah kamu apa yang keluar di malam hari itu? Yaitu bintang yang menembus kegelapan. Nah ini bunyi sumpahnya. Jadi Allah bersumpah, tidaklah setiap diri kecuali padanya ada penjaga. Jadi kita semua itu kemana-mana sebetulnya tidak sendirian ya, rombongan dengan perangkat penjaga yang Allah siapkan pada kita. Tadi perangkat waib namanya ya, kita tidak lihat tapi ada penjaga-penjaga yang selalu melindungi kita. Penjaga dalam dua pengertian ya. Pertama, menjaga keselamatan orang itu. Yang kedua, menjaga amal-amal yang telah dia lakukan untuk dicatat dan dilaporkan kepada Allah. Gitu. Berarti gimana? Berarti ini menerangkan manusia, kita diingatkan oleh Allah bahwa kita itu makhluk yang sangat lemah. Asal ciptanya dari itu ya, dari air yang terpancar tadi. Jadi lemah, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Makanya kalau dia itu selamat, bukan karena kekuatannya, tapi karena dijaga oleh Allah. Paham ya? Gitu. Jadi kalau kita selamat, kenapa kok selamat? Padahal dia lemah, karena dijaga oleh Allah. Jadi gitu ya, gitu. Kalau dia tidur itu loh, misalnya tidur ada apa? Serangga masuk ke telinganya, lah kan dia tidak tahu. Misalnya ada semut masuk, ya sudah, gimana mungkin bisa mati ya, gitu. Masuk ke hidungnya, gitu. Apalagi kemasukan tikus ya barangkali, ya. Tapi tidak bisa, ya. Gitu. Itu ada cerita ya sampai mati. Jadi naudzubillah. Itu makanya kalau kita kok aman-aman selamat sampai sekarang itu kenapa? Ya, bukan karena apa-apa, tapi karena dijaga oleh Allah ya. Bangun tidur sehat, alhamdulillah Allah sudah jaga. Gitu ya. Jadi manusia itu sangat lemah kalau dia selamat. Kenapa kok bisa selamat? Padahal dia lemah karena dijaga oleh Allah. Jadi manusia itu sangat lemah. Jangankan menghadapi semut ya, menghadapi tikus lebih besar, menghadapi virus saja sudah gitu. Maka katanya orang kuat binaragawan gitu ya, gitu kuat.
alkojo atau gladiator gitu ya, gitu. Kena virus COVID itu langsung meriang. Virus flu aja ya, langsung ngerekes, langsung meriang. Itu menunjukkan kalau dia itu makhluk yang sangat lemah. Ya, gitu. Jadi kalau kita tidak kena COVID misalnya, kenapa? Ya karena pelindungan Allah. Kalau Allah tidak lindungi ya sudah kena. Gitu ya. Tidaklah setiap diri kecuali padanya ada penjaga yang masih. Maka hendaknya manusia itu, ya makanya ujungnya itu, kalau manusia itu mengingkari kelemahannya, betulkah kita itu lemah? Bahwa kita bisa selamat kalau dijaga oleh Allah. Hendaknya manusia itu melihat dari apa dia diciptakan. Kamu itu asalnya dari apa? Itu mengandung nilai kelemahan, nilai kehinaan, ya, kerendahan. Karena air yang keluar itu dianggap menjijikkan, gitu ya. Gitu. Yang keluar dari laki-laki ya menjijikkan. Keluar dari perempuan ya menjijikkan, lemah lagi, gitu ya. Itulah manusia. Lemah, tercipta dari barang yang menjijikkan dan dianggap hina. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar antara tulang sulbi dan tulang dada. Tulang sulbi itu dari laki-laki, tulang dada itu dari perempuan. Gitu ya, gitu. Kalau kata ahli kedokteran itu, tulang belakang itu tempat produksi apa? Darah putih, ya. Di situ diantara ada yang menjadi sperma, gitu. Terus kalau perempuan, tulang dada, gitu ya. Dari tulang dadanya. Ini taroib tadi diartikan tulang dada, gitu ya. Ini dasarnya ini dari siapa ini? Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala, beliau mengatakan hadhit taroib, ya. Inilah taroib. Terus beliau meletakkan tangannya di dadanya. Inilah taroib. Bayi taroib itu apa? Ya tulang dada. Tapi banyak pendapat yang lain tentang taroib ini ya. Tapi yang paling jumhur yaitu tulang dada. Jadi dari tulang belakangnya laki-laki dan tulang dadanya perempuan ketemu di rahim, terus jadi kita. Itulah manusia. Supaya dia ingat. Dan sesungguhnya dia siapa? Allah. Sesungguhnya Allah berkuasa untuk mengembalikannya. Artinya dari tulang air yang dianggap hina tadi ketemu jadi orang gitu, terus Allah mampu mengembalikan terus mati, Allah mampu mengembalikan untuk hidup kembali gitu. Belum pernah ketemu saja Allah pertemukan bisa jadi orang, gitu ya, apalagi sudah pernah bertemu, gitu ya, sudah bekas orang, terus Allah hidupkan kembali lebih mudah gitu. Berarti intinya tadi apa? Supaya manusia ingat kelemahannya, ingat kehinaannya, gitu ya. Kemudian ingat kekuasaan Allah untuk mengembalikan dia bangun setelah mati. Yaitu, kapan orang akan dikembalikan? Yaitu pada hari rahasia-rahasia yang akan diungkap oleh Allah. Di sana tidak ada rahasia, semua dinampakkan jelas, gitu ya. Makanya nanti naudzubillah min dzalik ya, nanti banyak orang-orang yang kita muliakan di dunia, nanti di akhir akan dinampakkan keburukan-keburukannya. Kita tidak akan nyangka, gitu ya. Soalnya orang itu kadang pintar menyembunyikan keburukan, pandai menampakkan kebaikan, gitu. Nanti di akhirat akan heran, ini ya, tidak nyangka, gitu. Makanya diriwayatkan di sana nanti ada orang yang malu itu sampai wajahnya meleleh, gitu ya. Kalau di dunia malu wajahnya merah, di akhirat malu wajahnya leleh. Oh, saking malunya, tidak tahu malunya gimana, gitu, sampai leleh itu. Naudzubillah min dzalik ya. Nah itu juga ini mengisyaratkan pelajaran apa? Pelajaran kalau kita tahu aib saudara kita tutupi, ya. Mudah-mudahan aib kita nanti ditutupi oleh Allah, gitu. Makanya orang itu kalau tahu aibnya orang itu rezeki satu sisi, ya. Rezeki apa? Kesempatan untuk nutupi aib orang. Lah kalau dia tahu
Kalau dia tidak tahu apa yang ditutupi, ya, sehingga dia tidak nutupi aib orang, sehingga belum tentu nanti aibnya akan ditutupi oleh Allah, gitu ya, gitu. Makanya Allah kasih rezeki ini loh, kesempatan supaya aibnya ditutupi oleh Allah, ya. Makanya kalau tahu aib orang, aib tetangga, aib saudara, aib mertua, gitu ya, aib menantu ditutupi, gitu ya, gitu. Apalagi aib suami, gitu ya, gitu. Jadi istri itu kalau ngomong-ngomong hati-hati ya, suaminya panuan cerita-cerita ya sama orang, akhirnya suaminya jadi malu. Suaminya kalau tidur ngiler ya gitu misalnya, atau istri tidak usah diceritakan itu atau mendengkur, itu tidak boleh dicerita-ceritakan. Ada riwayat orang yang paling hina nanti ketika menghadap Allah yaitu orang yang membuka aib pasangannya kepada orang lain. Jadi di akhirat nanti semua rahasia-rahasia akan diungkap, termasuk orang yang pengkhianat-pengkhianat, koruptor-koruptor yang tidak ketahuan, gitu ya. Dulu apalagi belum ada KPK, sampai pensiun tidak ketahuan kalau dia korupsi. Orang tetap menghormati, malah uang korupsinya untuk membangun masjid, dia jadi ketua takmirnya, misalnya gitu ya. Dia ahli jamaah, gitu. Nanti akan ditampakkan di hari kiamat. Ada riwayat ini ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurfa'u likulli ghadir, apa? Akan ditinggikan bagi setiap pengkhianat liwaan, ya, dipasang bendera yang tinggi di atas pantatnya, ya, gitu. Dikatakan inilah pengkhianatan si fulan bin fulan. Jadi kalau pengkhianatannya banyak, benderanya banyak, itu naudzubillah min, maka dia akan malu sampai wajahnya bisa meleleh. Padahal di dunia dulu dimuliakan, dihormati, dipandang soleh, dipandang baik. Padahal tanpa diketahui orang, banyak aib yang dia sembunyikan. Terus, maka di sana tidak ada baginya kekuatan, tidak ada baginya seorang penolong pun. Kekuatan untuk nutupi aibnya, tidak bisa. Penolong untuk menyelamatkan dari siksa, tidak ada. Yang membela dia, melindungi, tidak bisa. Ya, gitu. Kemudian, Allah bersumpah lagi, demi langit yang mempunyai roja'i. Roja'i itu tadi artinya apa? Hujan. Roja'i itu pengembalian, ya. Ada keterangan dinamakan pengembalian karena hujannya itu bisa berulang-ulang, ya. Bisa hujan lagi, berarti kan kembali-kembali, gitu ya. Maka ar-roja'i. Ada juga pendapat pengembalian itu bisa memunculkan mataharinya kembali. Setelah tertutup muncul kembali, berarti kembali, maka dinamakan langit yang mempunyai ar-roja'i, gitu ya, gitu. Itu pendapat yang jumhur tadi, roja'i itu adalah hujan. Nah, maka ini adalah apa? Termasuk kemukjizatan Al-Quran. Jadi Quran itu menerangkan bahwa hujan itu sebetulnya bukan betul-betul turun dari langit, tapi sebetulnya itu barang bumi yang kembali, paham ya? Gitu. Makanya itu berarti hujan itu apa? Air bumi yang menguap, gitu ya, terus balik lagi ke bumi. Makanya dikatakan ar-roja'i. Berarti sejak dulu kalau orang itu mau teliti, mau kaji, sudah tahu bahwa hujan itu adalah air bumi yang menguap, makanya kembali ke bumi. Ini termasuk pengetahuan tentang apa? Tentang pengetahuan alam yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai bukti kemukjizatan Quran. Demi bumi yang mempunyai as-sodai, tadi apa? Tumbuh-tumbuhan. Maksudnya as-sodai kalau makna harfiahnya apa? Terbelah. Bumi yang mempunyai kemungkinan untuk bisa terbelah sehingga muncul tumbuh-tumbuhan. Gitu. Itu kan sesuatu yang ajaib, ya, gitu. Ajaib, tapi manusia jarang mikirkan. Misalnya bapak-bapak tanam jagung, jagungnya dijemur, itu kan sudah mati, ya, sudah seperti batu dilempar, ya, kletok-kletok, ya. Tapi begitu dimasukkan tanah bisa terbelah keluar tumbuhan, ya, biji rambutan, biji durian, kok bisa besar. Itu adalah termasuk kekuasaan Allah. Maka itu sesuatu yang besar, makanya Allah jadikan sebagai sumpah. Demi langit yang bisa mengangkat uap air terus kembali ke bumi, demi bumi yang bisa terbelah, membelah biji-bijian sehingga keluar tumbuh-tumbuhan. Itu sesuatu yang besar. Ini sumpahnya, bunyi sumpahnya apa? Yaitu sesungguhnya dia
perkataan yang pasti. Dia itu di apa? Al-Quran. Makanya apa-apa yang dihubungkan dengan Quran itu sesuatu yang pasti. Berarti kita jangan menghubung-hubungkan dengan Quran perkara yang tidak pasti. Kalau main-main, guyon-guyon, canda-canda, jangan pakai Quran. Dia itu sesuatu yang pasti dan dia bukan suatu Quran. Paham ya? Gitu. Kalau guyon-guyon, yang lain-lain masih banyak bahan guyonan. Kenapa pakai Quran? Tetapi mereka itu membuat tipu daya, sebenar-benar tipu daya. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Membuat tipu daya bagaimana supaya orang itu menjauh dari Al-Quran di zaman itu, dan mereka lakukan juga sampai zaman sekarang. Maka ini tingkat kekafiran yang paling tinggi. Apa? Bukan sekedar dia mengingkari kebenaran Quran, malah dia berupaya menjauhkan orang dari Al-Quran. Gitu ya. Makanya segala kegiatan ya apapun yang membuat orang itu jauh dari Quran, maka itu adalah maksiat. Gitu ya. Apapun, Anda kan mencari ilmu apapun, gara-gara ilmu itu ya sampai tidak sempat dia belajar, bisa menjadi suatu kemaksiatan ya gitu. Jadi itu adalah propaganda mereka bagaimana orang itu jauh dari Al-Quran. Mereka itu membuat tipu daya, sebenar tipu daya, lalu aku juga akan membuat tipu daya dengan sebenar-benarnya. Mereka yang membuat tipu daya tadi akan dibalas dengan tipu daya Allah, gitu ya. Tipu daya Allah apa? Disampaikan, tetap diberi sehat, kasih sukses, kasih umur panjang, ya, sehingga mereka itu tidak merasa berbuat salah apa-apa, sehingga mereka larut di dalam pengingkaran yang mereka lakukan. Atau tipu daya itu dalam pengertian nanti tipu daya mereka itu marah balik merugikan mereka sendiri. Maka wahai orang mukmin, tangguhkanlah orang kafir itu, aku akan tangguhkan mereka secara perlahan-lahan. Artinya apa? Jangan ini, kadang orang itu kan inginnya orang-orang begitu tuh cepat dibinasakan, cepat dimatikan. Kenapa kok Allah kasih kesehatan, Allah kasih sukses? Hei orang mukmin ya, tangguhkanlah orang kafir itu, aku akan tangguhkan mereka secara perlahan-lahan atau sebentar. Paham ya? Artinya orang-orang yang berbuat seperti itu memang dikasih keleluasaan oleh Allah sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, gitu ya, sebagai ujian dan sebagai penjerumusan tipu daya bagi mereka, sebagai ujian bagi orang yang beriman, gitu. Makanya kita belajar Quran ini diantaranya apa? Supaya kita bebas dari model-model penyesatan mereka seperti itu. Makanya sejahat-jahat kita ya, sejelek-jelek kita, jangan pernah menghalangi orang berbuat baik, apalagi untuk mengkaji, mempelajari Quran. Maka itu tingkat kekafiran yang sangat tinggi. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.